Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Mehmet R. Mustafa Sabarna, NPM 101200904, Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep persediaan diambil dari bab 1. A. Definisi persediaan menurut Heger J. dan Rader B. 2015 menyatakan bahwa persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 50% dari total modal yang diinvestasikan. Menurut Tersine RJ 1994, mendefinisikan persediaan dapat dikatakan sebagai sumber daya yang menganggur yang menunggu proses lebih lanjut. Persediaan dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi dalam kurung WIP, produk jadi, peralatan, dan lain-lain. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2003 mendefinisikan bahwa barang persediaan adalah sejumlah material yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam tempat persediaan agar selalu dalam keadaan siap pakai dan ditata usahakan dalam bentuk buku perusahaan. Definisi dari para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, selalu berusaha untuk mengadakan persediaan. Dengan tersedianya persediaan bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai dengan kebutuhan atau permintaan konsumen. Faktor yang harus disiapkan oleh perusahaan menurut Tersine RJ 1994: 1. Perkiraan pemakaian bahan baku. 2. Harga bahan baku. 3. Biaya persediaan. 4. Kebijaksanaan pembelanjaan. 5. Pembelian bahan. 6. Waktu tunggu atau lead time. 7. Model pembelian bahan. 8. Persediaan pengamanan. 9. Pembelian kembali. B. Fungsi persediaan. Fungsi dari persediaan adalah untuk menjaga keseimbangan permintaan dengan penyediaan bahan baku dan waktu proses diperlukannya persediaan, menghindari inflasi dan perubahan harga, menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pemasok, masalah mutu, dan pengiriman, serta menjaga operasi agar berjalan lancar menurut Susanto 2009. Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga penghubung antar proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi persediaan penting artinya dalam upaya meningkatkan operasi perusahaan, baik yang berupa operasi internal maupun operasi eksternal, sehingga perusahaan seolah-olah dalam posisi bebas. 4. Faktor yang dijadikan sebagai fungsi perlunya persediaan. 1. Faktor waktu, menyangkut lamanya proses produksi dan distribusi sebelum barang jadi sampai kepada konsumen. 2. Faktor ketidakpastian waktu datangnya dari supplier menyebabkan perusahaan memerlukan persediaan agar tidak menghambat proses produksi maupun
keterlambatan pengiriman kepada konsumen. 3. Faktor ketidakpastian penggunaan dari dalam perusahaan disebabkan oleh kesalahan dalam peramalan permintaan, kerusakan mesin, keterlambatan operasi, bahan cacat, dan berbagai kondisi lainnya. 4. Faktor ekonomis. Adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan alternatif biaya rendah dalam memproduksi atau membeli item dengan menentukan jumlah yang paling ekonomis. Menurut Rangkuti 2004, fungsi persediaan pada dasarnya terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi decoupling. Fungsi ini memungkinkan bahwa perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhannya atas permintaan konsumen tanpa tergantung pada supplier barang. Fungsi economic sizing tujuannya adalah pengumpulan persediaan agar perusahaan dapat berproduksi serta menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam jumlah yang cukup dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya per unit produk. Fungsi anticipation, perusahaan memerlukan persediaan pengamanan atau safety stock atau mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan sebelumnya untuk mengantisipasi akibat pengaruh musim dan lain-lain. C. Peranan dan jenis persediaan. Persediaan sebagai kekayaan perusahaan memiliki peranan penting dalam operasi bisnis. Pada dasarnya, persediaan akan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan pabrik yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk produksi barang-barang. Menurut Prawiro Sentono 2007, persediaan yang diadakan mulai dari bahan baku sampai barang jadi antara lain berguna untuk 1. Mengurangi resiko keterlambatan datangnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi perusahaan. 2. Mengurangi resiko penerimaan bahan baku dipesan tetapi tidak sesuai dengan pesanan sehingga harus dikembalikan. 3. Menyimpan bahan atau barang yang dihasilkan secara musiman, seasonal, sehingga dapat digunakan seandainya pun bahan barang itu tidak tersedia di pasaran. 4. Mempertahankan stabilitas operasi produksi perusahaan berarti menjamin kelancaran produksi. 5. Upaya penggunaan mesin yang optimal karena terhindar dari terhentinya operasi produksi karena ketidakadaan persediaan atau stock out. 6. Memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya di mana keinginan langganan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. Menurut Sofyan 2013 menjelaskan bahwa persediaan dibagi atas 5 jenis, yaitu persediaan bahan baku raw material stock, yaitu barang-barang yang dibeli dari pemasok atau supplier untuk diolah. 2. Persediaan barang setengah jadi work in progress
dalam progres stok, yaitu bahan baku yang sudah diolah atau dirakit menjadi komponen namun masih membutuhkan langkah-langkah selanjutnya agar menjadi produk akhir. 3. Persediaan part atau komponen stok, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen part yang diterima dari perusahaan lain dapat langsung dirakit tanpa proses produksi sebelumnya. 4. Persediaan barang jadi finish good, yaitu barang yang telah diproses dan siap untuk disimpan di gudang, kemudian dijual oleh didistribusikan ke lokasi pemasaran. 5. Persediaan bahan pembantu atau supplier stock, yaitu barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.